storytelling untuk agen asuransi atau financial advisor. Bagaimana top producer menjual. Ini bukunya buku lama tahun 2000, namun isinya masih relevan untuk saat ini. Ini buku dari luar, jadi boleh dikatakan Indonesia itu, negara kita itu tertinggal 10 sampai 20 tahun dibanding negara maju di Amerika. Jadi kalau buku di sana 2000 tahun 2000, berarti ini masih cocok karena kita kan agak tertinggal. Nah, jadi teman-teman usahakan belajar baca bahasa Inggris supaya ngerti isi buku ini. Dia jelasin di bab pertama mengapa fakta-fakta statistik tidak menjual tetapi cerita yang bisa menjual. Cerita itu lengket. Kalau data gampang lupa, kayak data-data produk itu orang lupa. Sabtu kemarin kan kita sudah belajar spesifikasi produk AKTT Platinum. Nah, sudah tahu faktanya, datanya, sekarang kan kita mau sampaikan ke orang, kita gunakan namanya cerita. Kayak kisah-kisah orang klaim itu bagus sekali sebenarnya. Nah, nomor 2, kita bicara dengan bahasa untuk otak kanan. Kita tahu ya otak ada 2, otak kanan, otak kiri. Otak kanan itu fungsinya lebih ke arah membayangkan cerita, emosi, sebelah kiri itu kan yang logika. Kalau bicara data itu bicara logika. Nah, sekarang kita mau menjual melalui otak kanan. Nah, dia ajarin lagi di buku bab 2, bagaimana kita mencari pencerita yang lebih baik. Nah, ini dia ajarin. Ini teman-teman baca ya. Nanti juga diajarin bercerita kepada market-market tertentu. Untuk orang yang di atas usia 65, bagaimana? Kepada wanita, bagaimana? Nah, ini contoh-contoh cerita. Total di sini ada berapa halaman nih? Banyak ini. 200-an halaman. Dok, ini lu share screen yang Telegram atau yang masih yang tadi? Ini yang PDF ya? Oh, yang tadi kan yang Oh, klaim salah. tadi kan? Oh, salah. Nah, nih. Nah, nih. Ini bukunya ya. Ya, jadi dia cerita bagaimana statistik tidak menjual karena buat ngantuk. Kita bercerita produk kepada nasabah, nasabahnya ngantuk. Nah, kalau bisa kita kombinasi dengan cerita. Kalau saya pribadi kalau waktu jual polis asuransi jiwa, saya suka pakai cerita kisah nyata yang pernah aku jumpai. Jadi tahun 2008 saya ketemu satu dokter, namanya Dokter Reinhardt. Dia waktu mau ujian masuk dokter spesialis paru, dia ketemu aku di tangga. Dia tanya aku, "Dek, kamu punya nggak bahan kuliah untuk ilmu penyakit paru?" Aku bilang ada. Dia bilang, "Pinjamlah, Dek." Besoknya aku pinjami, habis itu dia bawa pergi fotokopi, habis itu dia kembalikan. Ternyata beberapa bulan kemudian dia lulus ujian spesialis penyakit paru. Dan kebetulan aku masuk di bagian paru. Jadi aku minggu 1 dia juga lagi koas. Dia lagi PPDS. Karena dulu aku pernah pinjamin dia buku, dia baiklah sama aku kan. Pernah satu kali sama-sama jaga malam, saya prospek dia. Ngobrol-ngobrol, dia oke, dia tanda tangan. Waktu itu tahun 2009 dia tanda tangan masuk life plan UP 50 juta. Bayarnya kemarin 1 jutaan setahun. 1 jutaan setahun berarti 1 bulan 100.000, harusnya sanggup lah ya. Tapi dia nggak bayar-bayar, ditundanya alasannya sedang sekolah nggak ada uang. Habis itu ya udah aku simpan aja, aku udah pindah bagian nggak jumpa lagi. Tahun depannya saya hubungi dia lagi, dia bilang aku lagi di Papua, lagi kerja. Aku tanya lagi, "Bang, jadi proses yang kemarin tuh?" "Iya mau, tapi nanti ya, lagi tunggu gajian ini." Rupanya dia cuti kuliah untuk pergi kerja di Papua. Habis itu dia balik ke Medan dengan kondisi batuk-batuk. Batuk berdarah. Dicek di dokter di Medan katanya
kemungkinan TBC. Sakit TBC, dikasih obat TBC, habis itu dia pergi kerja lagi ke Nias. Tapi TBC-nya nggak sembuh-sembuh. Ternyata dicek lagi kena kanker paru-paru. 6 bulan kemudian dia meninggal. Anaknya 3, masih kecil-kecil, istrinya pegawai negeri yang gajinya pas-pasan. Coba teman-teman bayangkan susahnya hidup jadi istri dengan 3 anak ini yang tanpa ada warisan sama sekali. Nah, kalau aku cerita kayak gini, teman-teman lebih ingat nggak dibanding aku cerita produk? Lebih ingat ya? Jadi teman-teman coba cari cerita yang teman-teman yang benar-benar teman-teman tahu, itu ceritakan dengan detail kepada calon nasabah kita. Itu lebih nempel dibanding kita kalau bicara tentang produk. Carilah minimal 1 cerita. Kalau belum ada cerita, boleh pakai cerita saya. Tapi usahakan cari cerita yang dialami sendiri, atau orang nasabah kita, atau orang yang dekat kita. Itu pasti ada. Dan cerita itu dilatih terus untuk diceritakan sampai akhirnya mahir. Aku kalau prospek dokter, aku selalu pakai cerita ini. Nah, kalau Cilina ada nggak cerita yang selalu Cici pakai? Coba cerita ke kita. Aku ada sih teman kos dulu, udah lupa aku namanya, yang dia sempat heboh loh Dok. Dia ada online shop sama ada buka toko di Pasar Rame. Yang usianya masih 20-an, terakhir dia minta sumbangan, tiba-tiba kena kanker otak. Sudah mau menikah dengan pacarnya kan, tapi akhirnya batal. Itu pun saya ajak masuk asuransi, alasannya belum bisa, belum ada uang. Padahal kulihat priwetnya aja cantik kali. Toko pun ada online shop, tapi ya itu alasannya nggak mau dulu lah. Terus terakhir aku follow up, dia nggak balas-balas chat. Abis itu udah itu dong, aku terima info dia sudah minta sumbangan itu sama teman-teman kos gitu kan. Nggak lama dia meninggal. Itu ya kalau mau cerita asli yang dari keluargaku sendiri ya papaku. Coba ceritakan ke kita dengan penuh emosi sehingga menggerakkan kita. Ini kita latihan bercerita. Penuh emosi, semana ya penuh emosi. Papa itu pengusaha sawit, cukup terkenal lah. Di tebing pun oke lah, berduit, lumayan berduit. Ada beberapa rumah, ada Kipasnya, Ci. ada beberapa Suaranya mobil ribut, Ci. pribadi. Ada ribut lagi. Jadi singkat cerita itu awalnya papa apa ya, aku nggak ngerti juga sih keluhannya apa. Akhirnya periksa ke dokter dan dokter itu vonis papa kena leukemia, kanker darah. Itu ke dokter Jinotan. Itu dokter Jadi paling mahal di Medan. Mehong kali lah dia Dok, luar biasa Mehong. Jadi mama sama papa nggak percaya soalnya usia papa masih muda. Jadi mama sama papa ke Pineng periksa, ternyata benar memang kena kanker darah. Jadi dari situ perawatan. Sedih aku. Jangan cerita papaku lah Dok, nanti aku mewek lagi loh. Nggak apa-apa, ini latihan. Jadi bagaimana Cici menggerakkan hati kita tentang pentingnya asuransi melalui cerita Cici. Teman-teman kalau bisa yang lain buka video ya, jadi kita bisa memperhatikan wajah masing-masing. Jadi dari semenjak di Pineng itu, kan kalau dokter di Pineng kalau bilang sudah benar maka benarlah. Memang sakitnya sakit itu. Jadi akhirnya kan dulu lumayan berduit. Jadi perawatan pertama itu kita di Singapura dulu, atas saran dari kuku paman saya.
Dokter kan tahu paman saya semua berduit ya, pantang di tempat paling murah. Jadi kan pergi ke Singapura, kita nggak ada asuransi kesehatan. Papa nggak ada sama sekali. Jadi di Singapura itu kemoterapi berapa kali ya ke Singapura ya? Beberapa kali, akhirnya stop. Kan papa kepala keluarga. Jadi karena sakit gak ada yang bisa ke kebun sawit. Gak ada yang bisa ke kebun sawit, jadi pakai tabungan. Akhirnya tabungan menipis. Kita ke Penang, Gleneagles Penang. Di Gleneagles Penang itu beberapa bulan juga, lumayan habis banyak. Sampai rumah satu persatu dijual. Mobil juga satu persatu dijual. Sedih juga ya, itu waktu itu aku masih kuliah. Makanya kenapa kuliah aku nggak bisa selesai ya, karena itu, karena harus membiayai pengobatan papa. Jadi aku kuliahku hanya diploma aja. Jadi terus itu waktu itu aku janji ke papa, maksudnya aku bakalan juara walaupun hanya diploma, aku mau bikin papa bangga. Jadi beruntung banget ya, aku lulus itu entah 2000 berapa, apa sih itu IP ya dok ya, gak ngerti aku. Yang nilai lulus itu IP aku mencapai apa ya, 4, pokoknya cum laude lah, bagus lah nilaiku, tapi nggak ada duit untuk lanjut. Padahal kalau nilai bagus itu ada dikasih beasiswa gitu untuk lanjut, tapi karena apa, setidaknya itu sekali bikin papa bangga, jadi kan disebut namanya. Habis itu aku kan lulus 2003, lalu setahun kita pengobatan, aku sama mama ganti-gantian ke Penang. Kalau nggak mama yang bawa, berarti aku yang bawa. Jadi aku sama mama nggak bisa berdua. Kalau berdua itu biaya makan sama hotel kita berat sekali. Jadi ganti-gantian. Setelah ke Penang, habis itu akhirnya rumah milik pribadi nggak ada lagi dok. Akhirnya semua terjual. Mobil pribadi juga terjual semua. Jadi setelah itu kita sewa rumah. Sewa rumah di depan rumah sakit Pamela, Tebing Tinggi. Jadi di situ mulai menipis keuangan, nggak ada lagi. Akhirnya sisa kebun sawit papa itu entah ada berapa hektar lagi. Itu maksud paman bilang ke mama, bawa papa saya ke Tiongkok, katanya Tiongkok, China sana bagus, bisa sembuh. Jadi sudah mau dijual, sudah kasih DP pembelinya kan. Ya akhirnya papa pun itu kayaknya 3 bulan terakhir kita nggak bisa ke Penang lagi karena nggak ada duit lagi dok. Jadi kita hanya ke rumah sakit Pamela yang depan rumah itu. Jadi papa saya meninggal di usianya 45 tahun. Meninggalkan mama saya dan kelima anaknya. Jadi yang selesai kuliah itu masih saya. Sisa 4 lainnya masih sekolah. Jadi ayo, aku sedih kali loh dok. Itu kita sekolah, mama sampai ke yayasan, sampai minta tolong ke yayasannya, ngomong sampai yayasannya juga terkejut. Masa kamu, ya memang kenyataannya seperti itu, karena sakit habis semua uang, gak ada uang lagi. Terakhir kita, Suryanti tahu itu, akhirnya saya sama mama saya sewa rumah di Jalan Jawa. Itu Jalan Jawa itu sewanya murah, tempatnya bisa banjir dok, sedih lah.
Kita sewa di sana berapa tahun, tapi untungnya papa ada masuk asuransi jiwa. Cair UP-nya sebesar 300 juta. Jadi 300 juta itu mama saya pakai untuk beli rumah. Itu sih. Jadi sebenarnya asuransi kesehatan itu sangat penting sekali. Jangan sampai kejadian yang menimpa keluarga saya, menimpa papa saya, mama saya terjadi sama teman-teman semua. Bisa pakai cerita ini juga sih untuk jelasin ke calon nasabah teman-teman semua. Mantap. Tuh dok, bikin aku mewek aja. Aku belum bisa move on kalau cerita papa dok. Apa yang membuat belum bisa move on? Kan papa itu baik loh, nggak pernah marahin anak, nggak pernah pukul, sayang anak. Papa kamu gendut lah orangnya ya? Gendut. Hah? Gendut ya? Gendut kali ya, Kak Andrew? Ya mirip-mirip Andrew lah. Oh, pantas lu Tapi suka Andrew papaku ya? lebih enggak, papaku lebih ganteng. Dia masuk Andrew jelek. Enggak. Nah, Aduh. Cilinauti Aina, apa hati kamu, perasaan kamu setelah dengar cerita Cilina KC? Nah, Sedih lah dok. ingat nggak semua ceritanya? Tergerak nggak? Tergerak, pasti tergerak. Karena kan papa saya sendiri pun sama. Maksudnya kena stroke sampai sekarang pun nggak sembuh-sembuh dok. Nah, coba kamu yang cerita Cilina sekarang. Aku mau nangis juga loh dok. Nggak apa-apa, hari ini sesi nangis. Maksudnya cerita kayak mana dok? Ceritalah pengalaman kayak tadi Cilina cerita. Maksudnya cerita Cilina gitu dok. Ya, papa kamu boleh cerita juga. Aku cerita papaku aja lah. Ya, boleh. Ya sama lah kayak papa Cilina juga. Aduh dok, aku nggak bisa ngomong. Pelan-pelan. Ya sama lo. Maksudnya sayang anak, nggak pernah mukul gitu kan. Asal mau apa selalu dikasih lah gitu kan. Jadi 3 tahun yang lalu papa saya tiba-tiba kena stroke. Adik saya telepon. Maksudnya papa sekarang lagi di rumah sakit gitu kan. Jadi tiba-tiba lemas. Rupanya sampai rumah sakit kena stroke gitu. Padahal biasanya itu papa saya itu orangnya ceria gitu dok. Tiba-tiba gitu kan kayaknya gimana gitu kan. Sedih loh dok. Jadi ya kami kan cuma 2 orang. Papa itu nggak ada asuransi kesehatan. Jadi ya mau tak mau ya aku terasa sendiri karena selama ini aku bantu suami, aku kan dapat gaji dok. Jadi aku simpan-simpan semuanya ludes gitu ya. Nggak apa-apa sih namanya untuk pengobatan papa ya kan. Cuma ya dari situ kita bisa belajar bahwasanya asuransi kesehatan itu memang sangat penting. Ya, tapi kalau kita sudah sakit, kita mau masuk pun itu udah nggak bisa. Jadi bukan kita aja yang bisa menunda, tapi asuransi juga bisa menolak kita kalau kita udah sakit. Punya duit, kalau sakit pun itu nggak bisa masuk kan. Gitu dok. Ya, gitulah kira-kira. Jadi waktu proses berjuang untuk kesembuhan papa itu kayak gimana susahnya? Coba bagikan. Ya, inilah untung ya ada adik ipar juga dok. Jadi adik ipar bantu juga loh, sama-sama gitu loh. Untung ya itulah dapat adik ipar yang baik lah dok gitu kan. Dia pun orangnya sadar asuransi juga. Jadi ya dia bantu-bantu loh, dia bawa ke Sinsay, dia ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit gitulah. Dia yang bantu urus juga loh, sama-sama gitu loh. Ya sampai sekarang kondisinya seperti apa? Ya udah bisa jalan sih dok, cuma ya itulah karena males olahraga.
olahraga, semua dibeli, mau kursi roda lah, mau inilah, tapi dia nggak mau usaha gitu, ya kan. Jadi ya gitu loh Dok, yang penting dia udah bisa jalan, cuma ya tangan sebelah kiri sebelah kiri sama kakinya ya itu loh jalannya udah nggak seperti biasa gitu Dok. Cuma kan ya kita nengoknya kan kasihan juga kan Dok. Maksudnya orangnya itu biasa ceria, nggak pernah marah, tiba-tiba kayak gitu rasanya. Apalagi kan aku sayang banget gitu sama papa. Jadi kalau dia kenapa-napa ya pasti kita kan bisa sedih kan. Itu loh Dok. Jadi nangis jadinya Dok. Pernah nggak cerita seperti ini ke calon nasabah? Nggak pernah sih, cuma selalu cerita tentang yang kasih handy itu aja sih. Cuma ya nggak bisa sampai nangis begini. Kalau ini namanya jurus, kalau di game Mobile Legend kan ini jurus terakhir nih. Kalau sudah ngomong-ngomong nggak deal-deal, pakai cerita ini harus, saya yakin bisa sampai jadi ini. Sampai nangis ya Dok ya. Jadi Ya. buat calon nasabah itu terharu ya. Ya, saya pernah ya bercerita ke calon nasabah, dia bilang gini, aku nggak mau lah masuk asuransi jiwa. Ini bapak ini gendut nih, besar, tinggi, beratnya sampai 130 kilo atau 120 kilo, tinggi besar, resikonya tinggi ya, untuk stroke, jantung, meninggal mendadak, kapanpun bisa. Anaknya satu masih kecil, istrinya nggak kerja. Aku udah ngomong panjang lebar, dia tetap nggak mau masuk. Lalu aku pakai cerita bapakku sama kakekku. Aku bilang gini, Koko tahu, papaku punya 3 istri dan 14 anak. Dia terkejut, banyak kali? Iya kok, karena akong saya punya anak laki-laki 3. Anak laki-laki pertama jago cari duit, meninggal mendadak di usia 39 tahun. Anaknya 5, istrinya 1. Anak kedua juga pintar cari duit. Anak 5, istri 1. Mendadak meninggal. Nah, tinggal papa saya anak ketiga. Jadi, papaku punya 4 anak. Ketika kakekku meninggal, maka semua warisan kan dikasih ke papaku. Karena kakekku itu dulu kan semua menghidupi semua cucu-cucu. Jadi 14 cucu plus 3 anak, plus 3 istri plus istrinya sendiri. Berarti berapa orang tuh? 4 wanita dan 14 anak-anak. Dan itu semua akong yang hidupin. Dari bisnis akong lah. Nah, kira-kira singkat ceritanya ketika akong meninggal, maka tanggung jawab ini semua dikasih ke papa. Nah, kondisi seperti itu ya. Kami sebagai anak ini pas-pasan. Kenapa? Karena satu penghasilan harus dibagi ke banyak keluarga. Dulu ada, kan papa saya dapat rumah di Jalan Bintang. Itu ada 3,5 lantai, itu semua penuh. Dengan anak dari paman yang sudah meninggal. Nah teman-teman coba pikirlah, kira-kira susah nggak hidup yang ramai seperti itu dengan penghasilan yang pas-pasan? Saya cerita kayak gitu, nasabahnya kan dengar. Terakhir dia masuk 1 juta sebulan. Dia kan sebenarnya cuma mau masuk istri kesehatan, anak kesehatan. Dia nggak mau masuk diri sendiri jiwa, karena dia jiwa kesehatannya ditolak karena terlalu gemuk. Makanya karena kesehatan ditolak, aku ya push dia masuk asuransi jiwa dengan cerita kayak tadi itu. Closing loh. Dia total closing 3 polis, yang sebenarnya dia maunya 2 polis aja. Jadi kumpul banyak cerita, dan ceritanya kalau bisa beda-beda. Misalnya kita prospek si Andrew, nggak closing dengan cerita ini, kita cari cerita lain lagi yang mirip-mirip dengan dia. Nah, ada lagi yang mau bercerita nggak? Feni tadi dia bilang ada cerita. Dia biasa prospek orang dengan story.
Nggak ada Dok, biasa kalau contoh orang-orang terdekat aja sih Dok. Nah, contohnya lah, kamu biasa ngomong gimana? Ngomong apa? Contohnya ini kayak saya kan kerja di rumah sakit sebelumnya, jadi saya udah tahu kalau biaya rumah sakit itu mahal. Nah, jadi saya udah banyak pengalaman lah lihat pasien-pasien yang ini keberatan untuk pembayaran di biaya rumah sakit. Sama takut-takuti nasabah sama biaya-biaya di rumah sakit, Dok. Kayak kalau masuk di ruang ICU itu biayanya berapa-berapa, obat-obatnya itu berapa-berapa semua. Dalam satu hari itu tagihannya bisa berapa, gitu, Dok. Ada nggak cerita yang lebih spesifik yang kayak tadi yang bisa sampai menguras emosi kamu waktu kamu cerita? Yang kayak tadi Cilina, KC, Aina kan Enggak sih, mereka Dok, ada karena khusus saya cerita yang bisa pakai emosi ceritanya. kalau aku sih nggak ada, Dok. Coba cari satu cerita, Fen. Dan itu gunakan sebagai jurus terakhir. 80% manusia itu ambil keputusan 80% pakai emosi, pakai perasaannya. Kan ada kepala ada logika. Ada hati itu perasaan. Jadi 80% orang ngambil keputusan itu pakai emosi. Yang tadi cerita Feni itu namanya fakta-fakta. Fakta bahwa biaya rumah sakit di ICU itu mahal. Dan itu hanya 20% nyantol. Kalau bisa pakai cerita kayak Cilina Tikaci tadi, itu sampai nangis, itu pasti closing. Iya, Dok. Mungkin nanti saya bisa pakai cerita mereka, Dok, untuk ini prospek ke nasabah, Dok. Iya. Karena kalau kita udah benar-benar bercerita dan pakai emosi dan kita juga terbawa emosi untuk menyampaikan, itu lebih nempel. Kayak tadi lah, Feni tadi kan dengar cerita saya, Lina, sama Aina. Ingat nggak ceritanya sampai sekarang? Ingat, Dok. Dibanding kalau cerita produk, tadi ku tes ya. Tadi Cilina KC dia bilang dia setelah sewa rumah pindah ke depan rumah sakit apa? Nah, ada ingat nggak? Halo? Terputus, Dok, tadi, Dok. Apa, Dok? Ada nggak yang ingat tadi Cilina KC dia cerita dia kan habis rumah jual, semua jual kan dia pindah ke rumah sewa. Dia sewa rumah di depan rumah sakit apa? Di Jalan Jawa. Itu setelahnya kan? Setelah papa meninggal itu. Nah, sebelum papa meninggal, aku tadi ingat dia cerita dia pindah ke rumah sakit. Di depan rumah sakit tinggalnya. Nah, yang Feni lupakan adalah faktanya. Tapi yang Feni ingat adalah bahwa setelah papa meninggal atau sakit, dia kan jadi sewa rumah. Apalagi ingat di Jalan Jawa. Walaupun nggak benar, intinya orang itu ingat, nempel dia. Yang pakai emosi itu nempel. Ada satu lagi kisah nyata ya. Teman-teman, ada satu nasabahnya Ratna, itu laki-laki, badannya sehat, teman nari di wihara. Suatu hari dia masuk asuransi, dia lupa proses berkas foto dada, yang ditulisnya foto dadanya itu antara TBC atau kanker. Dia nggak lampirkan itu, tahun depannya setelah polisnya terbit, dia kena kanker. Kankernya dari telurnya, testisnya. Dia kena kanker, ketahuan dia pernah nggak lampirkan data, dia udah pernah ada foto dada yang tulisannya TBC atau kanker.
polisnya ditutup, nggak bisa klaim. Dia masih muda kena kanker testis. Jadi loncengnya laki-laki itu bisa jadi kanker juga, lonceng. Coba Cilina KC, bayangkan lonceng itu. Ada berapa lonceng itu, Ci? Belajar, Dok, belajar. Lonceng ada 2 kayak gini loncengnya. Itu Fanny Febriani masih anak-anak. Dia kan punya Sama keponakan. Andrew juga masih anak-anak, nggak boleh. Nanti sekali-sekali kita GID suruh Andrew buka lo, kita kasih lihat ke Fanny. Ampun guys. Sakit mata, Dok, sakit mata. Sakit mata. Nanti teman-teman pasti ingat lonceng itu apa? Ingatnya lonceng. Habis training ini ingatnya lonceng. Atau Ria bohong, loncengnya udah menghasilkan baby itu. Jadi dari lonceng itu jadi kanker dan akhirnya beliau meninggal. Nah, kalau kita bisa kumpul kisah-kisah seperti ini dan kita bagikan, saya yakin tingkat closing itu bisa meningkat. Nah, si Lina tahu Ferry namanya. Oke, nah sekarang giliran Suryanti lah. Coba cerita satu kisah yang bisa buat kita tersentuh. Gak ada, Dok. Masa nggak ada? Teman, saudara, orang tua. Suryanti happy terus, Dok. Gak ada belum kisah tahu. sedihnya, dia happy terus. Tunggu, Oh, kita ada. interview dulu. Papa Mama masih ada? Masih, Dok. Mertua semua udah masih lengkap? Mertua cewek boleh lo, Dok. Nyo boleh kan? Mertua cewek kenapa meninggal kemarin? Kanker payudara. Nah, coba kisah perjuangan hidupnya seperti apa yang Cici tahu? Aduh, Dok, kurang tahu juga karena waktu itu baru merit awal, Dok. Baru Jadi merit kurang langsung tahu. meninggal? Iya. Jadi yang Cici alami setelah mertua meninggal apa kesusahannya? Enggak ada sih, Dok, karena kan enggak satu pun baru merit aja, jadi bawaannya pengaruh. Kedua pun memang enggak tinggal serumah sih, Dok. Oh, kalau yang baru-baru ada loh, cici dari suami. Itu baru meninggal karena kanker paru-paru ya. Coba ceritakanlah perjuangannya yang Cici tahu. Kurang tahu juga sih. Itu kalau nggak salah setahun lebih saja dia kena kan. Waktu kena udah langsung ke Pineng cek. Terus sering berobat sih ke sana setiap sebulan sekali ada, tapi bulan 8 kemarin ya. Bulan 8 yang lalu itu udah udah meninggal. Habis banyak nggak? Ya pastilah, Dok. Pastilah, Dok. Tapi Cuma ada orang itu asuransi. ada masuk asuransi. Ada. Berarti nggak habis banyak lah ya pakai uang asuransi bayar. UP-nya pun cair, Dok. Pakai sekuis ya? Iya. Oh, Enggak, Dok. Pakai ini ya. Ya. Untung ya. Jadi nggak gitu susah ya. Nah, jadi Iya. yang tadi kita dengar tuh semua kisah-kisah susah yang nggak ada asuransi. Nah, ini yang kisah senang karena ada asuransi yang kisah Suryanti ini. Jadi wahai kita agen asuransi, kalau nggak closing banyak artinya kita nggak menolong banyak orang. Kalau closing banyak artinya kita menolong banyak orang. Ini Kohibing masuk ini. Bentar Udah. lagi. Kita mau dikasih wejangan. Ya. Nah, Kohibing juga kisahnya orang tuanya juga berat nih waktu dia berjuang. Halo, Kohibing? Salah masuk atau apa ini? Halo, saya lagi join dua yang lainnya sambil Join saya dua. dengar aja dulu ya. Karena ada Dumai dan ada dari Mercy 17 juga lagi acara ya. Saya sampai dengar aja.
ya, ya. Ya, ya. Hantu bawa 17 dan 78. Lalu ada satu lagi plus ini. Oh ya, ya. Gaju. Artis dia. Ya. Andrew cerita. Hari ini lebih santai ya, kita nggak bahas produk, kita bahas bagaimana menjual melalui cerita. Elis boleh juga, Fanny juga boleh. Andrew dulu. Ria. Ayo. Udah jam 8.17. Kayak Ria kemarin ada nih. Oh, papanya lah, kisah papanya kan apa? Halo Ria. Mami lagi ke toilet. Mami lagi ke toilet. Ini Matthew yang belajar. Matthew, coba cerita. Aku bingung dia. Atau Fanny, coba cerita Fan. Bisa Fanny cerita? Cerita apa, Dok? Fenisia. Fanny, bukan Fenisia. Fanny Fanny. Oh. Oke, Banyak oke. kali Fanny. Beda. Untung Fanny Miracle gak masuk. Halo Fanny, ada yang mau kami bagikan nggak cerita yang kira-kira menyentuh untuk kita gunakan untuk prospek asuransi? Kayaknya lagi rempong juga, dia jaga 2 anak, dia baru punya baby kecil, paling 1 bulanan. Ini kan akulah cerita kisah mama mertua. Silakan. Waktu aku masuk jadi agent tahun 2015 itu usia mama mertua sudah 70 tahun. Kalau mau masuk pun bisanya IMC. Terus terang saat itu saya belum sanggup. Udah gitu pun nggak bisa masuk juga karena ada riwayat diabetes. Nah, nasabah saya yang awal Januari saya submit ditolak mentah-mentah sama Sequis karena HbA1c-nya tinggi 11, sekian persen. Ditolak langsung Dok sama Sequis. Jadi tinggi. Akhirnya Normal 6 aja. Di bawah 6. Normal 6, dia 11,5. Budianto pun udah bilang ini submit aja nggak usah diharapkan sekali. Karena diabetesnya HbA1c-nya tinggi. Jadi akhirnya ya mama mertua kan ada BPJS, kita pakai BPJS. Yaitu kan diabetesnya parah ya, mematikan pembuluh darah. Kita juga nggak tahu. Jadi pakai BPJS itu sebenarnya Dokter Suwanto sudah sebut nama Dokter Brema. Tapi karena kita takut, karena BPJS takut nggak bisa pilih-pilih dokter, akhirnya kita terima apa adanya ke Murni Teguh. Ya, dikasihlah ke dokter Bakti namanya. Jadi setelah dokter Bakti rawat operasi itu ternyata nggak beres. Mungkin saya nggak ngerti pengobatan BPJS itu bagaimana, mungkin dokternya tidak bisa terlalu maksimal karena batasan dari BPJS. Akhirnya kita bawa mama mertua, setelah 1 minggu jari sebelahnya itu mulai menghitam. Jadi setelah menghitam kan suami saya juga takut infeksi parah, nanti meninggal pula, kan bisa meninggal karena infeksi. Jadi kita bawa ke Columbia Asia. Nah di situ kita opname 1 malam aja 5 juta geng, biar teman-teman tahu ya. Itu ipar saya sampai syok, terkejut. Jadi saya ada prospek ipar saya satu lagi ya, cuma dia bilang tunggu karena lagi biayain mama mertua, jadi kan kongsi-kongsian mereka, dana juga terbatas, jadi pending dulu. Soalnya ipar saya ada retirement, kalau dia mau AKTT kan bisa, sudah saya infokan juga, tapi katanya nanti. Oke. Jadi kalau teman-teman prospek jumpa sesama calon nasabah yang baik Chinese, Indonesia yang bilang saya sudah ada BPJS, teman-teman bisa ceritakan ini. Itu asli kaki
jari mertua saya yang sudah diamputasi itu sekelilingnya, aduh, mengerikan. Saya juga nggak ngerti itu sampai parah. Akhirnya konsultasi dengan dokter Suwanto, dia kasih saya nomor dokter Brema ini. Saya WA izin tanya-tanya, lalu saya bilang kalau kita mau melakukan perawatan, maksudnya kalau setiap ada tindakan itu kita pakai BPJS, tetapi kita konsultasinya itu berbayar supaya bisa maksimal, kata dokternya bisa. Lalu kita kan dokter sebelumnya di Murni Teguh juga, sebelum dokter Brema ini ada dokter Bakti. Jadi saya bilang sebelumnya itu kita ke dokter Bakti, apakah bisa ini kita ke Murni Teguh, karena dokternya juga menyarankan karena sudah infeksi. Kita ada kirim foto bekas kaki mertua yang bengkak, yang lukanya itu aduh mengerikan, nampak dagingnya semua. Dokter Bremanya bilang bisa, begitu sampai UGD sampaikan aja. Awalnya saya adalah pasien dokter Bakti, tapi kali ini saya mau dirawat oleh dokter Brema. Nah, dengan dokter Brema ini untungnya baik juga, karena mungkin dari dokter Suwanto dikenalin, jadi dia merawat. Cuma kita gini, asal ada tindakan kita pakai BPJS, tapi kalau kontrol konsultasi itu kita berbayar dengan dokter Brema, jadi dia bisa lebih maksimal perawatannya. Jadi kalau ada calon nasabah yang bilang saya ada BPJS kesehatan, teman-teman boleh sampaikan ini, mereka nggak, udah gitu kan harus CT angio untuk mengecek pembuluh darah. Nah, teman-teman tahu CT angio dengan BPJS itu kan kaki ada 2, hanya boleh 1 kaki dulu, 1 kaki lainnya nanti entah kapan. Dan antrinya, nah teman-teman bisa luar biasa dahsyat, bukan sekuis yang luar biasa dahsyat. BPJS antrinya nggak ada pasien, tapi kita nunggunya itu kemarin waktu masih sama dokter Bakti dari jam 2, disuruh jam 2 siang sampai 2 sore sama susternya. Jumpa dokternya jam 6. Teman-teman bayangkan ya. Jadi teman-teman boleh sampaikan cerita ini. Kalau kita punya asuransi mau CT angio, ya udah masuk aja CT angio, 2 kaki pun bisa CT angio. Kalau BPJS dia dibatasi. Seperti dokter Suwanto dulu pernah bawa training, kalau pasang ring jantung itu juga antri ya dok, terus gak bisa langsung pasang sekaligus berapa gitu, mesti ikut gitulah. Jadi ini CT angio ada 2 kaki, hanya boleh 1 kaki dulu gitu sih. Jadi bagaimanapun BPJS itu sebagus apapun BPJS, memang BPJS menolong mama mertua saya, setidaknya kita nggak usah keluarin biaya sampai 60-80 juta, tetapi itu batasannya. Jadi kalau ada kenalan yang masih lebih muda, ayo diajak untuk masuk asuransi kesehatan, walaupun AKTT 400.000 daripada nggak ada gitu. Itu dok. Oh udah gitu, jaga kesehatan baik-baik, apalagi diabetes ini. Mertua saya setelah amputasi, dokter Brema ada kenalkan ke kita kayak suster gitu, tapi dia khusus membersihkan luka-luka untuk pasien yang amputasi. Dia 1 hari datang membersihkan luka 200.000. Jadi ini kata dokter Brema, mertua saya harus dibersihkan lukanya selama 3 bulan. Teman-teman silakan hitung 200.000 dikalikan 30 hari. Berapa 1 bulan dikalikan 3 bulan? Itu luar biasa. Ngeri kali. Mahal ya. Oke dok, itu aja. Mahal Ya. dok. Oh ya, kalau bicara diabetes, papaku juga diabetes. Jadi dia malas minum obat, disuruh makan obat nggak mau, disuruh stop rokok nggak mau, ya maunya yang santai-santai, yang enak-enak. Jadi ya, akhirnya ya kena stroke juga. Aku lagi prospek satu guru, aku ditelepon disuruh pulang, itu jam 5-an. Katanya papa pingsan, bukan pingsan ya, jatuh, nggak bisa berdiri, kejang tubuhnya. Pulang, oh iya, ini gejala stroke, bawa ke rumah sakit yang dekat rumah. Waktu itu di rumah sakit Imelda.
ternyata udah pendarahan dari CT scan-nya. Dimasukkan ke ICU. Waktu itu saya berpikir gini, kalau hari ini papaku meninggal, udah nggak bisa hidup lagi. Itu saya nangis tuh. Saya nangis, saya bingung juga. Karena waktu di rumah sakit Imelda, itu perawatannya jelek sekali. Kita nggak boleh lihat. Bahkan di ICU-nya itu kamar campur-campur. Jadi satu ICU penuh semua. Saya telepon teman saya, Olivia, temannya si Feni juga ya, di Mata Friska. Dia bilang, ya udah kamu bawa ke Mata Friska. Bawa ke sana, beda. Bahkan dikasih izin karena pernah sekolah dokter, dikasih izin untuk masuk ke kamar ICU. Masuk di sana, kadang pingsan, kadang sadar. Kadang pingsan, kadang sadar. Jadi pasien stroke itu sangat tidak stabil. Suatu hari, itu waktu hari Sabtu masih bisa ngomong, hari Sabtu malam masih oke ya. Minggu pagi nggak sadarkan diri. Terakhir dokter Olivia datang periksa dan dia panggil 3 dokter. Satu dokter penyakit dalam datang, namanya dokter Franciscus. Satu lagi dokter Yutu, dokter anestesi. Satu lagi dokter paru, dokter Widya. Satu hari Minggu bisa panggil 3 dokter. Padahal biasanya hari Minggu itu paling susah suruh dokter ke rumah sakit. Nanti Feni coba koreksi ya kalau salah ya. Karena setahu saya hari Minggu itu paling susah dokter datang. Kalau ada tamu ya nggak semua datang. Ini karena kenal pimpinannya, direkturnya, makanya dapat fasilitas seperti itu. Dicek rupanya kan dipakai selang napas, diintip kenapa oksigennya rendah, kenapa sampai nggak sadarkan diri. Rupanya ada nanah di saluran napas. Itu nananya sampai kental warna kuning. Begitu diperiksa, langsung dokternya bilang, ini harus dibom antibiotik yang kuat. Itu 1 bungkus antibiotik harganya 1 juta. Itu per 8 jam harus dikasih satu botol. 1 bungkus itu. Dia bungkusnya pun beda 1 juta. Ya, begitu dikasih 1 hari, besoknya udah langsung sadar. Dan ini obat nggak ditanggung oleh BPJS. Karena ini benar-benar obat yang ampuh. Ya teman-teman kalau pakai BPJS, mungkin nggak bisa besoknya langsung bangun. Mungkin beberapa hari nggak bangun-bangun, yang akhirnya meninggal. Jadi BPJS itu banyak obat yang nggak ditanggung. Kalau kita nggak ngomong ke rumah sakit, kita pakai BPJS, kita nggak bilang kalau obatnya nggak ditanggung BPJS, misalnya kita nggak mau bayar, ya udah dia kasih obat seadanya. Nah itu perhatikan baik-baik kalau pakai BPJS. Opname di ICU. Ada batasan ya dok ya? Ya, opname 1 minggu, sadar, masuk ke kamar 2 minggu, total 3 minggu. Total habis bilnya 88 juta, dapat diskon. Diskon karena teman, ya 66 juta. Waktu 66 juta, waktu bayar, gesek kartu kan. Itulah ketemu Feni. Feni lah yang bagian kasir. Nanti Feni bisa cerita bagaimana orang paling takut habis ke rumah sakit jumpa Feni. Dan heng apa Mai? Kalau bawa betui. Udah pulang dari rumah sakit, pasien stroke itu nggak gampang, perawatannya panjang. Dia kan masih pakai selang. Perlu bantuan suster karena kita kan perlu kerja juga. Dia bantuan suster, tapi 1 bulan pertama saya bantuin jaga. Sampai akhirnya udah cabut selang, itu kan harus lanjut lagi fisioterapi. Itu fisioterapinya sampai sekarang juga masih. Sekali datang 150.000. Jadi udah 3 tahun rutin fisioterapi. Awal-awal kita coba, waktu itu masih tahun 2017, saya masih banyak waktu. Saya coba antar ke rumah sakit tes pakai BPJS. Waduh, kalau BPJS fisioterapi, dari pagi datang, daftar jam 8, nanti pulangnya jam 2, jam 3. Jadi seharian di rumah sakit. Saya sudah pernah alami itu juga. Baru kalau mau jumpa dokter, itu
sama juga, dokter cuma boleh terima 50 pasien satu hari. Namanya dulu Dokter Budi. Itu raminya bukan main. Semua kakek-kakek, nenek-nenek lah yang berobat. Itu antrinya lama. Datang jam 10, pulang jam 3, jam 4. Jadi kita berpikir mau hemat pakai BPJS, sebenarnya jadi makin nggak hemat. Karena waktu kita semua habis untuk antri. Habis di situ untuk antri. Jadi kan nggak bisa kerja lagi. Kecuali memang kita nggak ada kerjaan, ya oke lah. Daripada habis uang ya kita antri ya pun waktu juga habis kan kalau nggak ngapa-ngapain di rumah. Dia terakhir putuskan, udahlah panggil orang ke rumah aja. Bayar sekali fisioterapi 150.000 seminggu 3 kali. Nah, udah berapa tahun? 3, berarti ini masuk tahun keempat. 150.000 seminggu sekali, kadang 2 kali. Nah, mengapa asuransi penyakit kritis penting ya untuk itu biaya-biaya fisioterapi ini yang kan nggak bisa klaim asuransi lagi. Asuransi kan cuma bisa klaim 90 hari. Atau kecuali opname lagi. Kan kalau stroke kan nggak bisa opname terus. Ya inilah untuk santunan kritis kita bisa, uang santunan kritis kita bisa pakai untuk bayar biaya-biaya seperti ini. Nah, Feni bisa bagi nggak bagaimana waktu kamu jadi direktur keuangan rumah sakit, kamu menghadapi pasien-pasien yang nggak bisa bayar? Kalau di rumah sakit kan dok, itu kami ada ini dok, koneksi sama yayasan dok. Jadi bisa minta tolong sama yayasan. Untuk pasien ini bisa dibantu nggak gitu dok? Syarat bisa dibantu apa? Itu yayasan lah dok yang ini survei. Kalau nggak dapat gimana? Kalau nggak dapat itu biasanya sih tahan ini dok, sertifikat rumah atau mobil atau kereta apa aja lah dok yang bisa ditahan dok untuk pasien bisa pulang. Oh, jaminan lah ya. Iya. Pernah ada yang nggak bayar? Habis harta. Pernah lah dok. Jadi gimana? Ditahan aja? Jadi rumahnya disita. Sita, ya. Oh ya. Itu sertifikatnya. Terakhir itu saya resign itu di tanganku banyak kali dok. Sertifikat entah apa-apa aja semua dok. Oh ya. Iya. Tapi kan nggak ditagih ya, sama aja. Kok nggak dicairkan? Iya, Iya, itulah yang nggak kita proses dok kemarin. Aku baru tahu lah cerita kayak gini, rumah sakit nahan sertifikat sampai. Kayaknya Columbia Asia bisa gitu dok. Kurang tahu juga ya. Nggak tahu ya, nggak pernah gitu. Belum pernah ada kasus. Belum pernah. Ya. Ada lagi Fen yang mau kamu bagikan? Nggak ada sih dok. Ya. Kira-kira ada puluhan nggak sertifikat yang kamu sita? Ada lah dok. 100 ada? Enggak lah. 10 lebih. 10 lebih lah ya. Iya. Pun kalau mau sita pun susah ya. Kang Kolo, kemana itu naginya? Kita pun bingung. Sebenarnya kan dok, itu cuman apa aja sih dok? Karena bos saya pun orangnya ini dok, enggak perhitungan kali sama pasien, cuma menggertak aja supaya pasien mau membayar aja sih dok. Pun nggak ditagih lah ya, dibiarin juga ya. Kalau mereka merasa sertifikat itu penting, mereka datang untuk ini selesaikan. Ada yang diselesaikan? Ada dok. Ada juga ya. Tapi banyak yang nggak mau peduli lagi lah ya. Kau ambil sertifikat mobilku, ya udah ambillah sana ya. Iya. Ada aja. Ya, oke. Teman-teman dapat banyak kisah untuk teman-teman bagikan ke calon nasabah. Elis belum cerita. Dia biasanya cerita kisah apa waktu prospek? Halo Elis. Iya dok. Nah, coba bagikan cerita kamu kalau waktu kamu prospek. Yang kira-kira bisa menyentuh emosi orang.
cerita apa ya? Gak kepikiran, Mas. Ya, prospek nggak pernah pakai cerita. Dia prospek langsung closing, babi bubam, langsung ciam, teken langsung. Belum ada, Dok. Jadi selamanya prospek nggak pernah pakai cerita. Enggak, Dok. Jadi kamu mau pakai cerita sekarang setelah Mau dengar lah. cerita? Mau, Dok. Kira-kira mau pakai cerita yang seperti apa? Yang BPJS tidak bisa klaim semua. Ada batasan, Ci, jangan bilang nggak bisa. Oh, ada batasan, Dok. Ya. Saya masih ingat ya dulu waktu koas pasien pertama saya pasien stroke. Itu waktu saya sampai di rumah sakit kan hari Senin pagi jam 10 sampai rumah sakit. Habis sampai ke bagian ilmu penyakit saraf, kita kan dibagi pasien-pasien. Ini kamu pasien kamu ya, ini pasien kamu ya yang kamu handle. Saya dapat satu pasien laki-laki. Itu cuma tidur aja. Rupanya kena stroke. Nah, habis itu karena udah lihat pasiennya, udah disuruh kumpul untuk ketemu pembimbing. Kita pergi ya ketemu pembimbing. Tiba-tiba dipanggil. Contoh, pasien kamu gawat. Cepat balik ke kamar. Kita balik ke kamar kan. Mau kejang-kejang dia. Napasnya udah mulai berhenti. Kita pompa jantungnya. Meninggal. Pertama kali aku lihat orang meninggal di hari pertama koas. Dan banyak pasien-pasien stroke itu dibiarin aja. Kalau budget terbatas, ya sambil nunggu dia pulih, ya perawatan seadanya. Apalagi tahu lah ya kalau di rumah sakit pemerintah yang kamar-kamar kelas rame-rame, tenaga terbatas, dokter terbatas, uang juga terbatas, ya dibiarkan aja. Yang mungkin bisa pulih, jadi nggak bisa pulih. Itu pasien pertama. Udah meninggal, besoknya lagi dapat pasien lagi. Dia ada satu ibu-ibu, gemuk kali. Dia kena stroke juga, udah dibiarin 1 bulan, badannya saya bengkak sampai akhirnya meninggal. Nah, jadi teman-teman, kesehatan itu mahal ya. Kalau kita udah sampai sakit berat seperti itu, artinya selama ini kita nggak jaga. Ya kalau bisa ya jaga. Kalau sakit ringan ya cepat diobatin. Jangan sampai udah berat. Kadang orang nggak mau berobat karena nggak ada uang. Sekarang kan ada solusinya, jadi beli asuransi. Kalau nggak ada uang, jadilah agen asuransi. Itu pesan malam ini. Ini waktunya kita sisa 20 menit lagi. Ada yang ingin mau berbagi lagi? Kalau nggak ada, saya mau bahas produk dikit. Saya mau reminder aja tentang AKTT. Nanti teman-teman mau yang lebih detail tentang AKTT, boleh buka YouTube-nya Sequis Mercy. Kemarin ada dibahas. Saya mau ingatin ini aja. Kalau dulu asuransi kesehatan kita mahal, sampai 500.000 sebulan, baru bisa. Sekarang udah murah sekali. Mulai dari 218.000 sudah bisa klaim 500 juta. Ya teman-teman bisa pakai produk ini untuk membantu orang lain. Manfaatnya juga lebih bagus. Ada fasilitas bayar 1 tahun, free 1 bulan. Komisi untuk agennya seumur hidup. Nah ini yang bagus ya dari produk AKTT. Bebas biaya akuisisi. Jadi hemat sekali untuk nasabah. Nasabah hanya bayar biaya asuransi. Nggak ada lagi namanya ADM bulanan. Cukup biaya polis 1 kali di awal. Jadi teman-teman ingat ada 6 manfaat, 6 kelebihan dari AKTT Platinum. Nah cara jualnya cukup dengan tabel ini. Kita sharing ke nasabah usia 30 tahun, 241.000 per bulan, dan ambil asuransi jiwa 738.000. Ya.
Ini pilihannya kamar 400.000 sampai sejuta. Kalau 400.000 dan 600.000 bisa gesek di Indonesia, bisa reimburse di Asia Tenggara, China, India, Sri Lanka. Khusus 800 sampai 1 juta bisa gesek cashless di Indonesia dan Malaysia. Kalau di Singapura wajib reimburse dengan patokan harga kamar. Ini ya, ini penting sekali. Ini yang tadi kalau bayar tahunan preminya jadi hemat 1 bulan. Kayak tadi ya, 241 kalau kali 12 kan seharusnya sekitar 3 jutaan. Di sini jadi 2,6 juta. Dia hemat 1 bulan. Teman-teman, saya yakin kalau teman-teman bisa berbagi tentang kisah yang tadi kita dengar ke orang-orang yang kita kenal, dan kita bagikan ke sosmed kisah-kisah seperti ini, saya yakin teman-teman pasti bisa closing, karena bisa membuka wawasan orang tentang pentingnya asuransi kesehatan. Tadi ada Celina cerita papanya sampai bangkrut ya. Kalau dulu lah, papa ada plan 1000. Bayarnya katakanlah 765.000 sebulan. Kira-kira berat nggak bagi papa bayar segini, 766.000? Kecil ya. Dan rumah, tanah nggak usah dijual karena ada 1,25 miliar per tahun. Sayangnya dulu nggak ada. Dulu nggak ada ya. Dulu nggak ada, zaman Cilina belum ada, paling santunan harian. Jadi orang yang sekarang masih hidup, masih saya itu beruntung bisa ngambil produk ini. Kalau banyak nasabah punya asuransi, Feni harusnya nggak usah sita sertifikat rumah orang, sertifikat mobil, motor nggak usah disita, karena semua sudah dibayar asuransi. Jadi teman-teman, modelnya adalah 2 gambar ini aja, 1 dan 2. Gunakan ini dengan baik, saya yakin bisa closing. Nah, Andrew sudah on. Silakan Andrew, mau berbagi apa dengan senyum putihnya, gigi putihnya itu? Halo. Ya. Halo, Rio. Dengar, jelas kok. Emang mau bagi apa ya? Nah, apa yang mau dibagi? Kisah waktu kamu prospek orang, kisah apa yang sering kamu pakai? Macam-macam ya, depend sama siapa yang gua prospek sih sebenarnya. Ya, yang kamu sering pakai lah. Jadi kalau misalnya yang sering aku pakai sih biasanya kebanyakan sih gue prospek orang yang anak-anak yang memasukin orang tuanya. Nah, kalau misalnya jumpa yang kayak gitu, biasanya gue cerita kayak gini. Contoh ya, gue ceritanya kayak gue ingat dulu contohnya. Oh, ada satu. Nah, jadi gini, kemarin gue sempat ada prospek dari teman, ada satu teman gue prospek itu orang Jakarta. Jadi kemarin gue prospeknya tuh di Wisma Depok ya. Nah, ini suara saya jelas nggak? Putus-putus. Kontak-kontak dia. Halo. Oke, jelas. Saya Cilina kayak dikit lagi tanya. Nah, jadi gini, dengung. Gue udah pegang mic-nya sih. Ya, itu oke. Masih dengung. Oke ya. Jadi gini, kemarin gue dapat satu kawan itu orang Jakarta. Gue prospeknya gimana? Nah, gue prospeknya itu kemarin Wisma untuk jiwa, oke jiwa. Orangnya juga masih muda, umur sekitar 31, satu istri, 1 anak. Awalnya sih dia nanya-nanya doang. Ada produk di service kalian ada produk jiwa nggak, ada produk kesehatan nggak, cerita gitu. Nah, jadi kebetulan kemarin itu pas
mau masa transisi masuk ke COVID ya. Pas awal-awal pandemi bulan-bulan Maret itu kemarin. Jadi dia tanya, gue ceritain, oh ada produk jiwa nih yang di Sequis yang sekarang lagi best seller. Nah, baru gue cerita, karena ini kan kebanyakan kita ceritanya by chat, karena kan dia di Jakarta, gue di Medan. Gue cerita, gue ceritain, kemarin dia nanya-nanya, udah nanya di produknya, segala macam udah tanya. Nah, gue ceritain, bro, gue bilang, sis, gue bilang, karena kan gue ceritain ke istrinya. Gue bilang, kenapa kok yang asuransinya si suami kenapa dipending? Karena kan dia si pending nih, tunggulah, ntar stop gitu. Nah, kenapa dipending? Soalnya sekarang kan momennya tuh sekarang lagi COVID ya, gue bilang. Sekarang lagi COVID, mau kemana-mana juga kita kan bahaya. Apalagi ini menyangkut masa depannya kamu sama si anak. Si anaknya tuh kebetulan baru usia nggak sampai 1 tahun tuh kemarin, masih sekitar 6 bulan atau 5 bulan gue bilang. Jadi ini kan menyangkut masa depannya si anak, gue bilang. Kalau misalnya si suaminya kebetulan itu orangnya jalan di lapangan, gue bilang kalau si dianya kenapa-kenapa, sebenarnya nanti yang susah istri sama anaknya. Itu kemarin kita ceritanya di telepon, 1 jam 2 jam. Nah, apalagi posisi sekarang si mamanya itu full time ibu rumah tangga. Jadi kerjanya cuma di rumah ngurusin anak. Gue ceritain resikonya kalau misalnya si suaminya meninggal, kemudian gimana anaknya masih kecil. Terus terlebih lagi rumahnya mereka itu posisinya sudah masih jalan ongoing KPR, itu belum lunas. Dan usaha suaminya juga belum besar-besar banget kan ya. Jadi gue kasih itu cerita-cerita kayak gue slide di YouTube itu cerita-cerita pengalaman orang yang gak punya insurance, itu gue semua, gue blast ke dia tiap hari, gue kasih itu. Sampai satu titik kemarin ada temen dia yang kena COVID, dia baru kayak bener-bener sadar maksudnya, oh ya kayaknya udah saatnya nih gue kasih suami gue masuk asuransi. Nah baru dia pas itu dia langsung tarik saya untuk ngedilkan asuransi suaminya tuh kemarin. Jadi sebenarnya yang di sini sih gue pakai cerita, kebanyakan gue prospek pakai ceritanya masih pakai data sih dok. Ya, jadi tadi Andrew belum masuk waktu saya mulai. Saya ada baca satu buku. Ini judulnya menggunakan story untuk agen asuransi. Udah lihat sih, tadi saya kan udah. Jadi teman Andrew coba boleh cari cerita, boleh diri sendiri atau orang lain. Paling bagus sih diri sendiri ya, atau orang terdekat. Nah, itu paling powerful untuk bercerita. Makanya dari tadi awal kita bahas tentang cerita-cerita itu. Karena itu menjual melalui otak kanan. Nanti Andrew coba cari cerita lah yang dilatih untuk ngomong sampai lancar. Nanti juga teman-teman saya rekomendasi untuk baca buku ini supaya lebih tajam untuk proses berceritanya. Ya. Itu aja, udah mau jam 9. Ada lagi yang mau di-sharingkan? Kalau nggak ada, kita foto bersama. Boleh buka videonya. Kita